Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2381 Keyakinan. Dewa Surgawi tidak akan pernah memberi hormat sampai kita melepaskan orang. Jika Dewa Surgawi marah, dia bisa membunuh kita. Kata-kata Dao Zi Feng Yuan tidak rendah hati atau diam, dan sangat tenang, tetapi dampaknya terhadap semua orang tidak terbayangkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah badai petir. Banyak orang yang ketakutan setengah mati. Jika Dewa Surgawi tidak membiarkan orang pergi, dia tidak akan menunjukkan rasa hormat apapun. Luo Tianxi adalah orang seperti itu, pemimpin sekte Tianmen, dia sendiri melambangkan wajah kekuatan kuno ini. Kata-kata Feng Yuan merupakan tamparan di wajahnya. Benar saja, ketika kata-kata itu keluar, seluruh Tianmen menjadi marah, dan wajah mereka sangat jelek. Ledakan. Tekanan mengerikan menyebar, dan para tetua naik ke langit satu persatu, memandang Dao Zi Feng Yuan dengan dingin. Untuk menghadapimu, seekor semut, mengapa Tianzun perlu mengambil tindakan? Aku akan memberimu pelajaran dulu. Berdiri di kuali naga Azure, Yang Mulia Xuan Kong memasang wajah dingin dan mengangkat tangannya, siap menamparkan Feng Yuan dari udara. Berhenti. Luo Tianxi tidak marah tetapi sangat kuat, dia menyerang dengan telapak tangan dari udara dan mendarat di Yang Mulia Xuan Kong, menjatuhkannya hingga dia muntah darah. Tianzun. Tuan Xuan Kong berkata dengan enggan. Luo Tianxi berkata dengan wajah dingin, tidak ada yang diizinkan mengambil tindakan. Sambil berbicara, dia dengan lembut menggenggam langit dengan tangannya yang lain. Ledakan. Langit yang telah terguncang terbuka perlahan menutup, dan dia seolah memegang seluruh langit di telapak tangannya, dan bintang tak berujung yang terekspos di atas langit juga menghilang. Tangan ini langsung mengejutkan banyak orang, dan mereka yang melihatnya tercengang dan kaget. Para tetua Tianmen lainnya yang bangkit di udara juga ditekan. Seluruh halaman Sengtian berada dalam keheningan, dan tidak ada yang berani berbicara. Luo Tianxi mengalihkan pandangannya, mengintimidasi seluruh penonton. Ketika matanya tertuju pada Dao Zi Feng Yuan, semua tekanan dan ketidakpedulian hilang, digantikan oleh senyuman yang agak lembut. Dao Zong menghasilkan bakat. Luo Tianxi menghela nafas dan berkata, kalian bertiga telah berkomunikasi dengan saya. Saya memberikan jawaban saya sangat awal. Saya tidak akan menyerahkan Lin Yun. Urusan anak muda harus diselesaikan oleh anak muda. Belum lagi Lin Yun akan menjadi keturunan langsung dari leluhur ilahi. Hanya karena dia adalah teman lama Kunlun, Tianmen tidak bisa membiarkan dia ditindas oleh tanah suci abadi lainnya. Feng Yuan melihat langsung ke pihak lain dan berkata-kata demi kata, itulah mengapa saya di sini. Bai Yuchen, pemilik bangunan muda menara Tianjian di sebelah kiri, berkata, saya mengagumi keberanian Tianzun dari lubuk hati saya, tetapi ini menyangkut kehormatan dan aib tanah suci. Saya tidak dapat melakukannya tanpa datang. Aku benar-benar minta maaf jika aku menyinggungmu. Jiang Yidao, putra Dewa Jueying, berkata, kami di sini untuk Lin Yun, dan kami jelas tidak menargetkan Tianmen. Ketika mereka bertiga melihat Luo Tianxi mengambil tindakan, mereka semua menghela nafas lega, mengetahui bahwa mereka akhirnya aman. Khusus bagi Jiang Yi dan Bai Yuchen, kuil Jueying sangat berbeda dengan menara Tianjian dan Tianmen dari segi latar belakang. Jika bukan karena Dao Zi Feng Yuan, mereka berdua tidak akan berani datang dengan berani. Mereka bertiga sudah lama berada di sini. Mereka ingin menunggu sampai Lin Yun dikalahkan sebelum membawanya pergi. Sayangnya, Lin Yun tetap tak terkalahkan. Bukan saja dia tidak dikalahkan, tapi cahayanya menjadi semakin terang. Dia hanya menyaksikan tanpa daya saat Lin Yun muncul untuk menekan ketiga monster tersebut dan dengan kuat mengambil posisi teratas di pesta surgawi. Melihat bahwa dia akan bertemu dengan leluhur ilahi, dia harus berdiri sekarang. Ketiga orang ini benar-benar sombong. Ini sama dengan mengatakan secara belak-belakan bahwa generasi muda Tianmen tidak dapat menekan mereka dan tidak dapat menghentikan mereka untuk membawa pergi Lin Yun. Ini sangat jarang. Lihatlah identitas ketiga orang ini. Mereka adalah seorang murid Tao, seorang ahli bangunan muda, dan seorang putra dewa. Dan putra dewa Ye Wuhen yang dilatih oleh Tianmen masih terlalu muda dan jelas belum benar-benar bangkit. Dao Zong sangat membenci Lin Yun. Ini hampir seperti putus. Saya khawatir Lin Yun tidak akan mampu melewati level ini.
Harus dikatakan bahwa siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat merasakan kemarahan di balik ketenangan Luo Tianxi, serta kesedihan yang diderita oleh seluruh Tianmen. Ketika semuanya sampai pada titik ini, mereka tidak lagi berhubungan dengan Lin Yun, Feng Yuan dan 3 orang lainnya hanya menamparkan wajah Tianmen. Terlepas dari apakah mereka memiliki niat subjektif atau tidak, sebenarnya mereka memiliki efek serupa. Saudara senior Feng, tidak perlu memanjakan mereka, ambil tindakan saja. Orang-orang ini sangat sombong. Apakah Tianmen benar-benar takut pada mereka? Jika kamu berani menimbulkan masalah di pesta Tianhuang, jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Sekelompok monster muda Tianmen di bawah tahta tertinggi semuanya adalah orang-orang berdarah kuat, dapat dikatakan bahwa kerumunan itu begitu heboh sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Lin Yun sedikit mengernyit, tampak sedikit terkejut sejenak. Feng Yuan dan yang lainnya jelas-jelas datang untuknya, tetapi setelah konfrontasi, para pemimpin Tianmen dan Feng Yuan dan yang lainnya saling berhadapan, tetapi Lin Yun agak diabaikan. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Zixi berbisik. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah dan dia berkata, mari kita lihat dulu. Dalam situasi ini, tidak cocok baginya untuk memimpin, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat untuk saat ini. Feng Butu memandang Feng Yuan, wajahnya muram dan menakutkan, dan dia berkata dengan dingin, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke Tianmen untuk mengambil orang? Adakah yang bisa mengambil orang sepertimu? Jangan pernah memikirkannya. Itu, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Tianmen? Dinamakan di Seng Tianyuan, Lin Yun, yang akan menjadi keturunan langsung dari nenek moyang para dewa, akan dibawa pergi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh murid Tianmen. Feng Yuan tidak mengatakan apa-apa. Jiang Yi, putra dewa Jueying, mengangkat matanya dan menoleh, dan berkata dengan ringan, saya tidak berani. Jika Tianmen bermaksud menghentikan saya menunggu untuk mengambil seseorang, saya tidak akan melakukannya. Aku tidak keberatan. Tolong beri aku saran. Di platform ilahi Tianhuang, sesosok tubuh bangkit dari langit dan langsung keluar, Bai Ye dari Seng Tianyuan, saya bersedia mempelajari gerakan brilian Anda. Saat kata-kata itu jatuh, Bai Ye membunuhnya dengan pedangnya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan pedang raksasa setinggi 100 kaki muncul di belakang Bai Ye, dan kekuatan pedang melonjak dari tubuhnya. Ujung pedangnya membentuk busur, seperti bulan sabit yang bersinar dengan cahaya dingin itu begitu menyilaukan sehingga mereka yang menyinarinya tidak dapat melihat secara langsung. Kekosongan terpotong menjadi 2, dan semua yang dilewatinya sangat tajam. Bai Ye tidak keberatan saat dia menyerang, itu benar-benar serangan puncak. Trik kecil. Jiang Yi mendarat di tanah dan langsung mengangkat tangannya untuk membuat cetakan telapak tangan di udara. Fiuh. Dia membuat pernyataan yang meremehkan, dan Bai Ye menepisnya seperti lalat. Setelah Bai Ye mendarat, cahaya pedang seperti bulan sabit pecah dengan aneh, dan bekas telapak tangan cekung muncul di dadanya. Klik, klik, klik. Segera, bayangan pedang Bai Zhang di belakangnya juga runtuh, Bai Ye memuntahkan seteguk darah lagi dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Semua orang menarik napas, bagaimana mereka bisa dikalahkan begitu cepat. Semua biksu yang hadir tahu bahwa Bai Ye hanyalah umpan meriam bagi Feng Buyu dan yang lainnya untuk menguji seberapa kuat putra dewa Jueying. Tapi tidak ada yang menyangka monster peringkat 8 di pesta liar ini tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun. Sekarang di depan singgasana tertinggi, ekspresi semua murid langsung leluhur ilahi menjadi sangat serius. Ye Wuhen tidak bisa menahannya lebih lama lagi, tapi Xia Qingyun memegangnya erat-erat di sisinya, mencegahnya bertarung saat ini. Wajah Feng Buyu tanpa ekspresi, dan sekilas, beberapa orang suci dari berbagai halaman Tianmen mengambil tindakan. Tapi tanpa kecuali, mereka semua gagal total dalam 3 langkah. Putra suci dari halaman 36 Tianmen mengalahkan 9 orang sekaligus, dan kekalahan itu sangat menyedihkan. Para biksu tercengang dan tercengang. Selain itu, Jiang Yi cukup kejam, dan hampir semua orang yang dikalahkannya menderita luka yang fatal. Kalaupun ada ramuan suci, akan sulit pulih dalam waktu singkat. Tapi dia tahu keseriusannya dan menyelamatkan nyawanya, membuat semua orang di Tianmen marah dan tidak bisa menemukan alasan untuk melampiaskan amarah mereka. Pada saat ini, para biksu Tianmen juga sudah tenang. Ketiga orang ini datang ke Tianmen dengan harapan bisa lolos tipis dan pasti sudah siap. Apakah ini kekuatan anak dewa? Terlalu kuat. Kesenjangan antara putra suci dan putra dewa masih terlalu besar. Putra dewa hanya menikmati sumber daya dari satu rumah sakit, tetapi putra dewa adalah pertaruhan besar yang menggunakan semua sumber daya dari seluruh tanah suci abadi.
Di manakah anak dewa dari Tianmen? Ye Wuhen memang begitu, tapi dia terlalu muda untuk bersaing dengan ketiga orang ini. Lalu apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apakah menurut Anda anak dewa dapat dibina jika dia mau? Dia harus memiliki bakat untuk muncul, jika tidak, akan lebih baik jika dia kekurangan bakat daripada memilikinya terlalu banyak. Keempat pihak terus berdiskusi, dan mereka menyadari bahwa masalahnya mungkin lebih serius dari yang dibayangkan. Mereka memandang Jiang Yi satu demi satu, dan ekspresi mereka menjadi sangat ketakutan. Jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, jangan hentikan aku mengambil orang. Mata Jiang Yi tajam, ekspresinya dingin dan sombong, ujung tajamnya terlihat, dan kemanapun dia memandang, semua orang di Tianmen mengertakkan gigi dengan marah. Kuil Jueying, kamu bertindak terlalu jauh. Jiang Yi begitu flamboyan sehingga murid langsung dari leluhur ilahi di bawah tahta tertinggi akhirnya tidak tahan dengan ejekan dan bergegas tanpa mempedulikan halangan orang lain. Mata semua orang berbinar. Mereka yang telah mengambil tindakan sebelumnya semuanya adalah orang suci dari berbagai sekolah, dan murid langsung dari leluhur ilahi belum mengambil tindakan. Orang yang mengambil tindakan sekarang bernama Zhang Yu. Dia diterima oleh leluhur ilahi sebagai murid langsungnya 10 tahun yang lalu. Dia juga seorang pemimpin terkenal pada saat itu. Jiang Yi tampak kedinginan, dengan rasa dingin melintas di matanya, berniat menggunakan orang ini untuk membangun kekuatannya. Memang benar leluhur dewa pihak lain telah mewariskan warisan langsung, tetapi mungkin ada ratusan keturunan langsung dari leluhur dewa, tetapi dia adalah satu-satunya putra dewa di seluruh kuil Jueying. Dialah yang akan mengendalikan kuil Jueying di masa depan, tapi belum giliran pihak lain yang memprovokasi dia. Ada tanda aneh yang muncul di antara alisnya. Zhang Yu, yang sedang bergegas, tidak punya waktu untuk mendekat dan terkena telapak tangannya di udara. Telapak tangan ini tidak istimewa, hanya memancarkan seberkas cahaya, namun kekuatan yang dibawanya sangat menakutkan. Dengan kilatan cahaya, Zhang Yu terlempar di udara. Ledakan. Dalam suara keras, tubuh pelindung Zhang Yu hancur, dan gulungan astrologi yang tidak sempat dibuka juga hancur. Setelah dia mendarat, dia berdarah. Semua orang sangat terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan ini benar-benar menembus dada Zhang Yu, dan darah suci terus mengalir darinya. Zhang Yu sendiri pingsan di tempat, dan banyak orang menarik napas dan menjadi pucat. Ini terlalu menakutkan. Jiang Yi berdiri dengan tangan di belakang tangannya, matanya dingin dan sombong, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian harus memahami satu hal. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian telah memuja alam leluhur sebagai guru kalian merasakannya kamu tidak terkalahkan di antara teman-temanmu, dan kamu bisa meremehkan para pahlawan dunia. Jika kita berani datang dan mengambil orang, dengan sendirinya kita akan memiliki kepercayaan diri untuk mengambilnya. Jika kita hanya memiliki kekuatan ini, kita tidak boleh mempermalukan diri sendiri dan kehilangan wajah leluhur Tian Huang. Ada keheningan di segala arah, semua orang tercengang dengan kata-kata ini. Kata-kata Feng Yuan sebelumnya bahwa Dewa Surgawi tidak akan membiarkan siapapun pergi dan kami tidak akan pernah mengembalikan hadiah itu cukup menakutkan, tetapi sekarang Jiang Yi secara langsung memprovokasi leluhur ilahi yang sunyi surgawi. N. Bab 2382 Teknik Ilahi Tanpa Bentuk yang Hebat. Jika kita berani datang dan mengambil orang, dengan sendirinya kita akan memiliki kepercayaan diri untuk mengambilnya. Jika kita hanya memiliki kekuatan ini, kita tidak boleh mempermalukan diri sendiri dan kehilangan wajah leluhur Tian Huang. Semua orang di ruangan itu terdiam, jelas ketakutan dengan perkataan putra Dewa Jueying. Bahkan Luo Tianxi, yang duduk di singgasana tertinggi, tampak sedikit tidak berdaya, memegang erat sandaran tangan dengan tangan kanannya. Matanya berkedip, dan dia melihat sesuatu yang lain. Ketiga orang ini mungkin tidak datang hanya untuk mencari seseorang. Setelah sekian lama ditekan oleh Tianmen, tidak bisakah satu pun dari mereka ditahan lagi? Luo Tianxi memikirkan hal ini, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ada yang tidak beres. Dengan Xiong Tianan di sampingnya, Ao Jue melihat ke platform ilahi Tian Huang dan berkata dengan lembut. Apa maksudmu? Sulit bagi Xiong Tian untuk memahaminya. Ao Jue berkata, ketiga orang ini agak terlalu terkenal. Mereka jelas datang untuk Lin Yun, tapi pertama-tama mereka memprovokasi Dewa Surgawi, dan sekarang bahkan leluhur ilahi sudah mulai memprovokasi mereka. Xiong Tianan menggaruk kepalanya, dia adalah orang yang kasar dan benar-benar tidak memahami liku-liku ini. Melihat dia masih belum mengerti, Ao Jue bergumam, tujuan sebenarnya dari ketiga orang ini mungkin datang ke Tianmen, Lin Yun baru saja lewat. Tidak mungkin, siapa yang berani memprovokasi Tianmen? Xiong Tianan berkata dengan heran.
Ao Jue lahir di jalan iblis dan memiliki pikiran yang halus. Dia tersenyum dan berkata, terus terang, hanya satu kepala sekte Dao dan menara Tianjian yang meninggal. Meskipun dampaknya besar, benarkah ketiga orang ini orang-orang bunuh diri di Tianmen sendiri? Ini hanya alasan. Menggunakan Lin Yun sebagai kesempatan untuk menekan reputasi pesta Tianhuang adalah tujuan sebenarnya. Setelah bertahun-tahun mengadakan pesta surgawi berulang kali, murid langsung leluhur ilahi telah tumbuh dan tersebar di 3.000 dunia. Ini adalah jaringan kekuatan yang sangat besar. Sangat salah jika Dao Zong mengatakan itu dia tidak iri. Kamu harus tahu, mereka juga kuat di alam leluhur. Kebetulan saja, generasi Dewa Tianmen saat ini belum benar-benar lahir, jadi tidak ada peluang yang lebih cocok dari ini. Begitu para pemimpin muda Tianmen tersapu oleh mereka, menurut Anda apakah pesta Tianhuang berikutnya masih bisa diadakan? Dipegang. Xiong Tianan tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan heran, apa yang harus kita lakukan? Ao Jue merentangkan tangannya dan berkata, tidak mungkin, ini adalah konspirasi. Apa yang dikatakan Feng Yuan menakutkan. Faktanya, Tianzun tidak mungkin membunuhnya, dan orang bijak lainnya tidak dapat melakukannya. Ini tidak hanya akan memalukan, tapi juga kehilangan celana dalammu. Tidak hanya Ao Jue, beberapa monster di kursi penonton Seng Tianyuan juga secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Adapun orang-orang di atas dan di bawah Tianmen, mereka bahkan lebih cemas, dan semua orang menahan napas. Jiang Yi, putra Dewa Jueying, tampak sombong, melihat ke segala arah, dan berkata dengan lembut, apakah tidak ada yang tersisa? Apakah ini kekuatan yang disampaikan secara pribadi oleh leluhur dewa? Sikap ini bisa digambarkan sebagai arogan dan mendominasi semua murid Tianmen terlihat sangat jelek dan mengertakkan gigi dengan marah. Tapi ada keheningan di segala arah, dan tidak ada respon terhadap suara Jiang Yi. Kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan dan mencengangkan. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Feng Buyu, dan kemudian memandang Ye Wuhen dan Xia Qingyun, yang belum dewasa, serta beberapa keturunan langsung dari kelompok dewa. Ye Wuhen masih muda dan energi dan ingin bertarung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat mengetahui identitas asli Jiang Yi. Xia Qingyun menahannya dan tidak membiarkannya bergerak sama sekali. Dia adalah calon putra Dewa Tianmen, seorang jenius tiada taraf yang ditakdirkan untuk menjadi terkenal di 3.000 dunia dan bersinar untuk suatu zaman, dia tidak boleh dikalahkan sebelum dia bangkit. Mata Lin Yun berkedip dan dia berpikir, apakah menurutmu aku orang yang transparan? Apakah menurut Anda saya tidak cukup kuat dan bisa menguleni sesuka hati? Atau apakah Anda sedang menuju Tianmen? Saya khawatir ini adalah gabungan dari keduanya. Jiang Yi tiba-tiba tertawa dan berkata dengan suara yang dalam, Nuoda Tianmen, tidak bisakah kamu menemukan seseorang untuk bertarung denganku? Pada saat ini, sosok di bawah tahta tertinggi tiba-tiba berdiri, dengan mata tajam dan ekspresi dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di Tianmen? Anda adalah putra dewa, dan saya tahu bahwa aku tak terkalahkan, tapi aku masih punya keberanian untuk bertarung denganmu. Tianmen Wei Wuding, tolong beri aku nasihat. Di saat yang sama, orang lain juga berdiri. Yan Xiu, tolong beritahu aku. Yan Xiu dan Wei Wuding berdiri bersama, membuka gerakan mereka, dan mendarat di platform ilahi Tianhuang. Mata Tianmen tiba-tiba berbinar, dan suasana hati mereka menjadi tinggi. Kedua orang ini tidak setenar Feng Buyu dan Ye Wuhen, tetapi kultivasi mereka sangat menakutkan, dan mereka adalah murid langsung yang relatif rendah hati. Jiang Yi, putra Dewa Jueying, mencibir, dengan ekspresi lucu di wajahnya, dan berkata dengan tenang, ayo pergi bersama, jika tidak, kamu tidak akan bisa menguji kedalamanku. Dia tahu betul bahwa Feng Buyu melakukan ini karena dia ingin mengungkap beberapa kartu asnya yang sebenarnya. Tinju ilahi Tianyao. Wei Wuding adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan Yuan Suci yang kuat meledak secara langsung, dan cahaya tinju mengembun menjadi lampu listrik berdarah dan meraung ke arahnya. Selamat datang. Jiang Yi tertawa keras dan menembakkan cahaya telapak tangan lainnya dari udara. Cahaya tinju dan cahaya telapak tangan bertabrakan, membuat suara gemuruh yang besar, gelombang udara melonjak, dan ruang berguncang. Energi menakutkan tersebar, dan seluruh Tianhuang Sentai bergetar. Wei Wuding mundur beberapa langkah, namun pada akhirnya ia tidak dikalahkan oleh telapak tangan lawan. Warna aneh muncul di mata Jiang Yi, dan dia berkata sambil tersenyum, sesuatu, tapi tidak banyak. Tingkat kultivasi Anda jauh melampaui perbandingan siapapun. Ini belum dimulai.
Kemarahan melintas di mata Wei Wuding, dan dia mengaktifkan tinju ilahi Tian Yao lagi dan membunuhnya lagi. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Wajah Jiang Yi menjadi pucat, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya, dan kemudian cahaya keemasan ini melonjak ke segala arah seperti gelombang air. Panggilan. Dalam sekejap mata, Wei Wuding yang mendekatinya diselimuti di dalamnya. Jiang Yi berdiri dengan tangan di belakang punggung, hanya menggunakan satu tangan untuk melawan lawannya. Di bawah cahaya keemasan, Wei Wuding terkejut saat mengetahui bahwa Sein Yuan miliknya menghilang secara gila-gilaan, ditelan sedikit demi sedikit oleh lawan. Setelah hanya 10 gerakan, ekspresi Wei Wuding berubah total, Yuan suci dikonsumsi terlalu banyak, dan dia tidak tahan lagi. Bagaimana kamu melakukan ini? Yuan suciku sepertinya telah tersedot olehnya. Wei Wuding sangat terkejut, keuntungan terbesarnya adalah kultivasinya yang mendalam, dan keagungan Yuan suci jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan siapapun. Teknik ilahi Tian Yao yang dia kembangkan adalah keterampilan ajaib yang dapat menampung Sein Yuan 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak daripada orang biasa. Karena fisiknya yang istimewa, leluhur ilahi memberinya keterampilan ini. Situasi saat ini sangat berbahaya, dan setelah lebih dari 10 gerakan, Wei Wuding akhirnya tidak tahan dan tersingkir. Dia tampak pucat, dengan sedikit rambut putih di kepalanya, dan tampak sangat kuyuh seolah-olah dia telah menua selama beberapa dekade. Di sisi lain, Jiang Yi tidak hanya tidak mundur setengah langkah pun, tetapi dia juga bersinar dengan energi, seolah-olah dia tidak mengonsumsi energi suci sama sekali, dan bahkan telah meningkatkan kultivasinya. Sepertinya itu adalah teknik ilahi tanpa bentuk yang hebat dari kuil Jueying. Ini adalah metode yang lebih baik daripada cara melahap. Ini sungguh keterlaluan. Teknik ini sangat jahat. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa dengan mudah menjadi gila. Jiang Yi pasti menguasai teknik sihir. Semua orang terkejut, dengan tatapan yang sangat ketakutan di mata mereka. Ini sungguh terlalu jahat. Yan Xiu, yang turun bersama Wei Wuding, melihat Wei Wuding telah dikalahkan, dan segera mengangkat pedangnya dan membunuhnya. Dia adalah seorang kultivator pedang, dan dia terkenal di Tianmen pada tahun-tahun awalnya. Dia ahli dalam 18 cara suci tertinggi yang berbeda, dan tanpa kecuali, semuanya terintegrasi ke dalam ilmu pedang, dan dia telah mengembangkan domain pedang Qian Kun yang unik. Pada saat ini, dia menikam dengan pedangnya, dan 18 penglihatan dari jalan suci tertinggi ditampilkan satu persatu dan menyatu dengan niat pedang, berubah menjadi pusaran energi pedang dan mencekik lawan. Domain pedang Qian Kun sangat kuat, cahaya pedang menyala, dan pusaran air tampaknya melibatkan langit dan bumi di dalamnya. Bahkan Jiang Yi sedikit mengernyit. Cahaya keemasan di tubuhnya tidak bisa menyebar, dan semuanya dihancurkan oleh energi pedang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mata semua orang berbinar, dan metode kultivator pedang tampaknya agak dikendalikan oleh Jiang Yi. Tarian pedang Qian Kun. Yan Xiu menari dengan pedangnya, langit dan bumi terbalik di sekelilingnya, dan ruangan menjadi sangat kabur. Orang-orang yang menonton berseru, ilmu pedang Yan Xiu jauh lebih baik daripada Ji Changkong. Jika Anda hanya melihat momentumnya, dia bahkan lebih kuat dari Lin Yun. Kekuatan pedang sangat kuat. Meskipun niat pedang tidak sebaik Lin Yun, momentum yang ditimbulkan oleh cahaya pedang bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, itu warisan nenek moyang dewa, jadi dia masih punya beberapa trik. Yan Xiu akan memundurkan beberapa adegan. Banyak beku yang telah menyaksikan pertempuran tersebut dengan tenang menganalisanya, tetapi mereka tidak berani menarik kesimpulan apapun, mereka hanya dapat mengatakan bahwa keadaan dapat dibalik. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun Jiang Yi mundur, tangan kanan di belakang punggungnya tidak benar-benar bergerak. Ledakan. Tiba-tiba, tangan kanannya yang tersembunyi di balik terulur, dan kedua tangannya terkepal. Cahaya besar tanpa bentuk. Saat Jiang Yi menyatukan tangannya, cahaya menyilaukan yang tak terbayangkan muncul. Cahayanya melonjak, dan hanya dengan kilatan cahaya, itu menelan pedang agung lawan. Kemudian dia menyerang dengan telapak tangan, suara Buddha bergema di langit dan bumi, dan cahaya palem yang bersinar dengan lambang swastika meraung ke langit. Terdengar ledakan keras, dan domain pedang Qian Kun hancur sebagai responsnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa teknik ilahi tanpa bentuk yang hebat akan begitu kuat. Kekuatan pedang Yan Xiu yang tak terbatas tersebar di tanah, seperti manik-manik kecil dan besar yang berbunyi, dan pedang suci di tangannya juga terlempar. Namun dalam situasi putus asa, tatapan dingin dan tegas muncul di matanya, dan dia dengan tenang melancarkan serangan mematikan tanpa gentar atau takut.
Dia mencubit rahasia itu dengan tangan kirinya dan membuat gerakan dengan tangan kanannya. Pedang suci itu berubah menjadi raksasa dan terbang menuju tangan kanannya. Ledakan. Pedang yang tersebar di tanah menyala dengan 108 berkas cahaya dan ditembakkan ke langit, sementara pedang yang jatuh ke dasar lembah melonjak. Situasi berubah dalam sekejap, dan kekuatan pedang yang begitu agung secara langsung memantulkan gambaran luas di langit. Seperti tulisan abadi, ia megah dan mencerminkan surga. Semua orang segera berseru, sungguh mencengangkan bahwa Yan Xiu bisa melepaskan gerakan membunuh dalam situasi yang begitu menyedihkan. Bahkan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memujinya, dia memang seorang pendekar pedang, dia adalah seorang ahli pedang. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi, Jiang Yi mendorong tangannya ke arah langit dan berteriak, semuanya bersatu. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan menarik napas tajam, boom. Segala macam penglihatan di dunia ditelan ke dalam mulutnya, termasuk 108 pilar cahaya, gulungan di langit, cahaya bintang yang tersebar, dan bahkan pedang suci Yan Xiu. Pedang suci itu ditelan pada saat hendak digenggam oleh Yan Xiu, lagi pula, gerakan membunuh gagal digunakan. Momentum yang awalnya menakutkan telah hilang, dan Tian Huang Sentai menjadi tenang dan damai. Rahang Yan Xiu tercengang, dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana? Mungkinkah ini? Jiang Yi berkata dengan malas, bagaimana mungkin? Dia terlihat cuek. Ilmu pedang adalah anomali di dunia dan tidak pernah menjadi jalan abadi, tapi setiap pendekar pedang selalu berpura-pura menolak mengaku kalah. Apakah perlu mempertaruhkan nyawamu meskipun kamu sudah kalah? Itu sebabnya aku sangat membenci kultivator pedang. Sebelum dia selesai berbicara, dia menamparkan telapak tangannya dari udara, membuat Jiang Yi yang terkejut langsung terbang, dan tidak berhenti sampai dia mencapai kuil Qinglong. Berdengung. Kuil Qinglong mengeluarkan suara mendengung, setelah Yan Xiu jatuh, semua tulangnya patah, dan tubuhnya jatuh ke tanah lemas seperti lumpur. Bab 2383 Apa yang aku takuti? Apakah perlu mempertaruhkan nyawamu meskipun kamu sudah kalah? Itu sebabnya aku sangat membenci kultivator pedang. Jiang Yi, yang telah menelan banyak penglihatan dan pedang suci, memiliki ekspresi dingin dan arogan serta tatapan tegas. Melihat Yan Xiu yang terbaring di tanah di genangan lumpur, ada keheningan di mana-mana, dan semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Dia telah mengembangkan mata ilahi segala sesuatu. Xia Qingyun tiba-tiba berbicara dan berkata, dia sebenarnya telah mengembangkan sekte dewa ini sedemikian rupa. Mata Feng Buyu dan yang lainnya tertuju pada Jiang Yi. Ada tanda terbakar api emas di antara alisnya. Tandanya sangat mencolok, seperti mata surgawi, dengan keagungan yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat, seolah-olah dapat menembus waktu dan segala sesuatu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tanda emas itu sepertinya memantulkan lapisan cahaya dan bayangan yang tak ada habisnya, dan setiap dunia tampak nyata. Di tengah setiap dunia, ada sosok yang memegang cetakan tangan berbeda, dan visi di setiap dunia berbeda. Namun jutaan penglihatan ini semuanya terkondensasi dan tercetak pada tanda emas di antara kedua alisnya, yang merupakan mata ilahi segala sesuatu. Bahkan para dewa yang kuat di kuil Jueying mungkin tidak dapat mengembangkan mata ilahi yang melihat segalanya. Teknik ilahi agung tanpa bentuk adalah teknik rahasia terlarang dari kuil Jueying. Di era ketika para dewa bersaing, kuil Jueying lahir karena satu orang. Setelah mempraktikkan teknik terlarang tersebut, ia memperoleh statusnya saat ini dengan menaklukkan mana-mana. Saat ini, tanda di antara alis bersinar terang, namun tidak menyilaukan atau cerah, tentunya masih banyak tenaga yang belum dikeluarkan. Ini adalah kartu truf Jiang Yi, dan Tianmen akhirnya mengujinya. Kuil Jueying benar-benar tidak mudah untuk diganggu. Ketiga keluarga ini keterlaluan. Hanya karena satu Lin Yun, seorang murid Tao, seorang murid dewa, dan seorang tuan tanah muda semuanya datang ke sini. Beda, pernahkah kamu melihatnya? Menangkap Lin Yun hanyalah sebuah alasan. Putra dewa yang kebetulan bertemu Tianmen belum lahir. Ketiga keluarga itu jelas ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkan Tianmen. Banyak orang sadar, mereka jelas datang untuk Lin Yun. Namun, setelah Jiang Yi mengambil tindakan, dia secara bertahap menargetkan Tianmen. Tidak perlu lagi berpura-pura. Lin Yuncheng telah menjadi orang yang transparan. Saya kira ketiga orang ini benar-benar tidak menganggap serius Lin Yun, tetapi hanya menganggapnya sebagai hal yang mudah. Tianmen sedang dalam masalah. Bahkan jika kita mencoba kartu as kita, itu tidak masuk akal. Dalam bisikan semua pihak, ekspresi nenek moyang para dewa di bawah singgasana tertinggi menjadi jelek. Itu tidak cukup.
Jiang Yi mencibir dan memandang para biksu di bawah singgasana tertinggi dengan tatapan tegas dan arogan. Apakah pesta surga benar-benar akan menjadi lelucon? Banyak murid Tianmen yang sangat tidak mau. Ekspresi Feng Buyu berubah, jari-jarinya mengepal erat, wajahnya sangat muram. Dia sudah lama berharap bahwa beberapa orang akan datang dengan persiapan, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya satu Jiang Yi yang akan begitu menakutkan. Karena kalian bertiga datang untukku, kenapa repot-repot mengincar Tianmen? Lin ada di sini. Jika kalian punya dendam, datang saja dan bertarung. Pada saat ini, Lin Yun berbicara dan melirik Jiang Yi. Orang-orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Lin Yun, yang tidak terburu-buru mengambil tindakan, tidak dapat menahannya saat ini. Anda. Jiang Yi tersenyum menghina, apakah benar-benar tidak ada seorang pun di Tianmen? Tidak butuh. Feng Buyu melompat ke udara dan mendarat di platform ilahi Tianhuang, dia menatap Lin Yundao dan berkata, Yang mulia, tidak perlu mengambil tindakan. Tianmen kami tidak akan membiarkan Anda dibawa pergi oleh orang lain di Seng Tianyuan. Sikapnya cuek dan kata-katanya dingin, agak mengeluh dan tidak puas. Meskipun Lin Yun hanyalah alasan atas kekacauan ini, hal itu pada akhirnya disebabkan olehnya, dan Feng Buyu pasti marah. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tersenyum pahit, mundur beberapa langkah dan berdiri bersama Yue Weiwei. Sepertinya aku orang berdosa. Lin Yun tersenyum tak berdaya. Dia mengambil tindakan dengan niat baik, namun akhirnya ditolak seperti ini. Yue Weiwei berkata, Saudara Yun bukanlah orang berdosa, jadi jangan perhatikan mereka. Lin Yun tersenyum dan berhenti bicara. Jiang Yi melirik Lin Yun dari jauh dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda ketika saya menerima surat ini. Jika Anda ada seperti ini, kita bertiga dapat mengambil tindakan sesuka hati. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung membunuh Feng Buyu. Feng Buyu tidak mengelak, dia mendengus dingin dan menggunakan telapak tangannya untuk menyerang lawan. Saat telapak tangannya saling bersentuhan, gulungan astrologi Feng Buyu terbuka, itu adalah kuali Dewa Matahari dan Bulan dengan kekuatan tertinggi. Bang! Sebuah telapak tangan yang dibungkus dengan kekuatan yang maha tinggi, membuat Jiang Yi lengah dan mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah, dan dia jelas menderita kerugian besar. Seperti yang diharapkan dari putra suci Seng Tianyuan, dia memiliki sesuatu. Jiang Yi tersenyum dan tetap tenang. Feng Buyu tidak bisa tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya sedikit sakit dan wajahnya serius, dia bergegas membunuhnya terlebih dahulu, melepaskan semua tekanan dari bintang tertinggi tanpa syarat apapun. Di luar langit, kuali ilahi matahari dan bulan sedang menjulang. Dalam sekejap mata, Feng Buyu menembakkan 36 telapak tangan berturut-turut, masing-masing telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Cahaya kuali dewa bermekaran seperti matahari dan bulan di langit, membuat auranya semakin menakutkan. Tapi menghadapi Jiang Yi, itu masih belum cukup. Ketika Jiang Yi menjadi serius, mata dewanya bersinar di tengah alisnya, suara Buddha bertahan di langit dan dunia, dan sinar cahaya jari meledak, dengan mudah mengalahkan 36 telapak tangan. Fiuh! Feng Buyu memuntahkan darah, mengatupkan kedua telapak tangannya, dan mengangkat tangannya, kuali ilahi matahari dan bulan jatuh langsung dari langit. Jiang Yi merentangkan tangannya dan melompat ke udara untuk menghindar. Energi mengerikan yang meletus dari kuali ilahi menghanyutkannya hanya setelahnya. Feng Buyu tidak melihat ini, berbalik, dan menyerang lagi dari udara dengan telapak tangannya. Berdengung. Kuali ilahi matahari dan bulan di tanah menjulang tinggi di langit seperti gunung, terbang menuju Jiang Yi dengan beban yang tak terbayangkan. Menghadapi kuali ilahi yang dipadatkan oleh bintang-bintang tertinggi, Jiang Yi tidak berani mendorongnya ke atas, jadi dia menghindarinya lagi dengan sedikit ketukan. Bang bang bang. Feng Buyu terus bergerak, dan kuali suci matahari bulan terbang berkeliling, membuat lubang di kehampaan setiap kali menghantamnya, membuat semua orang yang melihatnya ketakutan. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan ini membuat semua orang di Tianmen merasa bersemangat, tetapi segera mereka menjadi khawatir. Setelah setiap serangan, aura Feng Buyu akan melemah, setelah puluhan serangan, wajahnya menjadi sepucat kertas. Itu dia. Jiang Yi tidak lagi menyembunyikan ujung tajamnya, tetapi menghadap kuali ilahi matahari dan bulan yang terbang ke arahnya lagi, dan menghantamkannya ke udara. Berdengung. Tripod ilahi mengeluarkan suara keras, lalu berputar dan terbang menuju Feng Buyu. Fiuh. Sebelum Feng Buyu sempat bereaksi, dia pingsan dan dimuntahkan seteguk darah, seolah-olah semua tulangnya akan patah. Berkat kultivasinya yang dalam, jika tidak, satu pukulan ini saja akan menghancurkannya di tempat.
Meski begitu, jika hantaman besar ini benar-benar terjadi, maka akan mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Untungnya, dia bergegas ke arah Lin Yun, dan Lin Yun melambaikan tangannya dan mengangkatnya. Dampak besarnya hilang dalam sekejap. Putra Jueying, aku, Ji Changkong, datang menemuimu. Saat ini Ji Changkong yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Lin Yun mengambil tindakan tegas, ia ingin memukul lawan namun gagal. Ji Changkong yakin Jiang Yi yang baru saja menerima pukulan dari kuali ilahi matahari bulan pasti akan terluka parah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh dengan satu pedang. Jika berhasil, dia akan terkenal di seluruh dunia. Ini adalah putra Dewa Kuil Jueying. Sejujurnya, ini agak memalukan, tapi pedangnya sangat cepat sehingga semua orang agak lambat bereaksi. Jiang Yigang memperhatikan bahwa pedang itu berada sangat dekat di depannya, dan ujung pedangnya hanya berjarak 1 kaki dari pintu. Namun di tengah kilat dan batu api, pancaran mata ilahi di antara alisnya langsung menyala, dan teknik ilahi tanpa bentuk yang hebat berjalan dengan liar. Berdengung. Pedangnya terus bergetar, dan dia tidak bisa mendekat karena tekanan ini. Kemudian Jiang Yi dengan tegas melawan. Ledakan. Pedang Ji Changkong terlempar di tempat, wajah Ji Changkong berubah drastis, dia mengeluarkan seteguk darah, dan mundur seperti kilat. Gosok 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 gosok. Dia mundur lebih cepat daripada tembakannya, jelas menyisakan sisa energi, memikirkan konsekuensi jika gagal memukul. Sebelum Jiang Yi dapat mengambil tindakan lagi, Ji Changkong sudah berlari keluar dari platform ilahi Tian Huang dan mendarat di kursi penonton. Saya harus mengatakan, kecepatan pelarian ini sungguh mencengangkan. Jiang Yi mencibir dan berkata, yang disebut kultivator pedang semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka hanya melancarkan serangan diam-diam. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk tinggal dan menerima tamparan saya. Adegan ini sangat memalukan menghadapi ejekan Jiang Yi, semua orang di Tianmen merasa sangat malu, sementara Ji Changkong pura-pura tidak mendengarnya. Ekspresi Feng Buyu berubah, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa cederanya sebenarnya sudah sedikit membaik. Ternyata setelah menangkapnya, Lin Yun menyuntikkan Qi Suci Qinglong ke dalam dirinya dan membantu Feng Buyu menghentikan luka-lukanya. Feng Buyu segera sadar, lalu dia bangun, orang yang menangkapnya adalah Lin Yun yang baru saja dia keluhkan. Terima kasih. Feng Buyu berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Hal-hal kecil. Lin Yun tampak tenang dan tidak menganggap serius kejadian tadi. Jiang Yi melihat sekeliling dan memperhatikan Lin Yun dan Feng Buyu, dan cahaya dingin segera muncul di matanya. Dia sangat marah saat ini sehingga dia tidak dapat menemukan Ji Changkong untuk melampiaskannya, jadi matanya tertuju pada Lin Yun. Tidak ada orang yang mewarisi leluhur dewa untuk bertarung lagi, jadi jangan hentikan putra dewa ini untuk menangkap Lin Yun. Si cantik yang terkubur akan berlutut dan memohon belas kasihan. Jiang Yi mengaktifkan teknik ilahi tanpa bentuk yang hebat, dan mata ilahi di antara alisnya terbakar lagi. Api emas memantulkan langit, dan suara Buddha yang tak terbatas bergema di seluruh halaman suci surgawi. Dia mengelak, tak terkalahkan, dan membunuh Lin Yun dengan momentum yang hampir tak terkalahkan. Hati semua orang tiba-tiba menegang dan ekspresi mereka berubah drastis. Selesai. Jiang Yi mengalahkan banyak lawan kuat berturut-turut, bahkan Feng Fuyu bukanlah tandingannya, dan Ji Changkong dikalahkan dalam satu gerakan. Pada saat ini, dia mengarahkan tombaknya ke Lin Yun, takut dia bisa menangkapnya hanya dengan satu pertemuan tatap muka. Jika posisi teratas di pesta surgawi diambil seperti ini, Tianmen mungkin akan kehilangan muka. Melihat pemandangan ini, semua murid langsung di bawah tahta tertinggi semuanya cemas. Feng Buyu terkejut dan berkata, cepat pergi, saya akan membantumu menghentikannya, kamu bukan tandingannya. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia telah bertarung melawan Jiang Yi dan tahu betul betapa menakutkannya kekuatan lawan. Hahaha, apa yang aku takutkan. Tapi Lin Yun tertawa keras tanpa panik sama sekali, dia meraih Feng Buyu dengan backhandnya dan melemparkannya tepat ke belakangnya. Adegan ini langsung membuat takut semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun tidak berniat menghindar pada saat kritis. Ledakan. Suara keras dan menggemparkan bumi terdengar, dan seluruh platform ilahi Tian Huang bergetar. Pemandangan kejam yang diharapkan semua orang tidak muncul, malah cahaya pedang melonjak dan menghancurkan langit. Bab 2384 Siapa yang bersamaku? Melihat cahaya pedang yang meningkat, semua orang sangat terkejut. Dia segera menatap dengan hati-hati, mencoba melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Ledakan.
Di bawah tatapan banyak mata, cahaya telapak tangan dan cahaya pedang bertabrakan di platform ilahi Tian Huang yang bergetar, meletus menjadi gelombang kekuatan yang menakutkan dan sangat besar. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, dan telapak tangan terpisah dengan cepat. Energinya seperti pusaran air dan menyelimuti area tersebut secara kabur, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah cahaya pedang yang terbit tidak bergerak satu langkah pun dari awal hingga akhir. Ini. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Cahaya pedang tidak bergerak. Bukankah Lin Yun yang menggunakan pedang? Ketika cahayanya menghilang, banyak biksu segera melihat bahwa Jiang Yi, yang sedang menyerang ke arahnya, terlempar oleh pedang. Jiang Yi mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri teguh. Dia melihat ke arah telapak tangannya dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada darah mengalir dari telapak tangannya. Kemudian cahaya pedang berangsur-angsur menghilang, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, memperlihatkan tubuh tegak Lin Yun di platform ilahi Tian Huang. Lin Yun memegang pemakaman bunga, pedangku di satu tangan, dan menggenggam punggungnya di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang. Dia melihat ke pihak lain dan berkata, Lin sudah mengatakan bahwa jika kamu memiliki dendam, datanglah padaku. Tidak perlu menargetkan Tianmen. Tidak jauh di belakangnya, butiran keringat Feng Buyu menetes dari dahinya, ekspresinya terlihat sangat gugup, dan matanya sangat terkejut. Kakak Yun, kamu baik-baik saja? Yue Weiwei bertanya. Tidak apa-apa, Weiwei, turunkan putra suci dulu, kata Lin Yun dengan ekspresi santai tanpa menoleh ke belakang. Yue Weiwei dan yang lainnya melindungi Feng Buyu dan segera turun dari Tian Huang Sentai. Daozi Feng Yuan dan Bai Yuchen, tuan muda menara Tianjian, yang tidak melakukan gerakan apapun, mau tidak mau melihat ke belakang. Mereka masih sangat menyadari kekuatan Jiang Yi. Selama teknik agung ilahi tanpa bentuk dimanfaatkan sepenuhnya, pembunuhan lintas batas semudah meminum air. Ada tatapan aneh di mata kedua orang itu, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Yang mulia sepertinya punya banyak pendapat tentang kultivasi pedang. Lin Yun berkata dengan lembut, dan mengambil beberapa langkah ke depan sambil berbicara, mengenakan kemeja hijau dan berkibar tertiup angin. Banyak biksu di Akademi Sengtian, apakah mereka keturunan leluhur dewa di bawah tahta tertinggi atau pemimpin jahat yang datang untuk menyaksikan pertempuran, semuanya terlihat sangat terkejut. Siapa sangka Lin Yun yang begitu mudah dikendalikan di mulut Jiang Yi akan menyakiti Jiang Yi yang arogan begitu dia bergerak. Apakah Lin Yun ini masih menyembunyikan kartu asnya? Dalam sekejap, suasana awalnya rendah dan putus asa di Tianmen sedikit berubah. Di saat kritis, kamu masih harus mengubur si playboy. Lin Yun ini pasti menyembunyikan kartu trufnya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Dugu Jue, dia jelas tidak mencoba yang terbaik. Siapa bilang kultivator pedang tidak kuat? Lin Yun adalah kultivator pedang terkuat. Ada banyak diskusi dari semua pihak, dan semua orang bersemangat, terutama para pendekar pedang, yang telah menahan nafas sebelumnya. Mendengarkan kata-kata tersebut, Dugu Jue tersenyum pahit di dalam hatinya, yang lain tidak mengerti tapi dia tahu yang terbaik. Orang ini tidak hanya gagal melakukan yang terbaik, dia juga digunakan sebagai rekan tanding. Tubuh Jiang Yi melonjak dengan cahaya keemasan, dan alisnya seterang matahari. Dia tersenyum dengan ekspresi santai dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, saya tidak keberatan dengan kultivator pedang. Saya punya masalah dengan menjadi seorang penggarap ilmu pedang sampah, seperti seorang penggarap ilmu pedang tertentu yang baru saja melakukan serangan diam-diam. Mata Lin Yun sedikit fokus, dan dia menatap alis orang lain beberapa kali lagi. Itulah mata ilahi segala sesuatu. Diringkas dari seni ilahi tanpa bentuk yang hebat, kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix miliknya juga dapat mencapai penglihatan seperti itu, seperti kuali naga dan Phoenix di tubuhnya. Namun kuali naga Phoenix Lin Yun jarang menggunakannya, pertama mengalami damage yang besar, dan kedua mudah diserang dengan pembunuhan. Namun jika mereka benar-benar menyatukannya, kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix miliknya pasti akan sama bagusnya dengan milik lawannya, belum lagi, dia juga memiliki kode pedang Taixuan. Lin Yun mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, seni ilahi tanpa bentuk yang hebat memang sangat kuat, tetapi terlalu mengandalkan seni ilahi dan mengabaikan esensi Tao tidak akan masuk akal bahkan jika Anda mengalahkan lawan untuk sementara waktu. Berkultivasi di dalam alam suci pada akhirnya didasarkan pada Tao. Raja. Kata-katanya santai, ekspresinya tiba-tiba tenang, dan dia masih bersedia mengomentari keterampilan lawan sebelum pertarungan. Postur ini membuat orang merasa aneh untuk beberapa saat, seolah-olah Lin Yun sedang menatapnya.
Jiang Yi dengan sinis berkata, apakah Anda mengajari saya cara berlatih? Yang disebut Kunlun hanyalah penduduk asli pegunungan. Leluhur naga Azure ilahi telah lama menjadi masa lalu. Siapa yang masih mengingatnya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menciptakan kembali kejayaan Kunlun? Bukan tidak mungkin untuk membangun kembali kejayaan Kunlun. Lin Yundao. Ah! Jiang Yi mencibir, matanya dipenuhi ejekan. Lin Yun berhenti, dan keduanya saling berhadapan di udara, masing-masing memancarkan aura dan kekuatan suci satu sama lain. Tubuh-tubuh agung itu bertabrakan satu sama lain, dan berbagai fenomena mengerikan segera meletus. Badai merobek angkasa, dan di bawah lautan awan yang bergejolak, lampu listrik menyala terus-menerus. Suara mendesing. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersamaan. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain seperti kilat, dan kekosongan di platform ilahi Tian Huang tidak dapat menahan dampaknya dan meledak dalam sekejap. Api ilahi membakar langit, tanpa aku atau wujud. Selama pertarungan, Jiang Yi mengaktifkan seni ilahi tanpa bentuk besar, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin terang. Gumpalan cahaya Buddha emas muncul di sekujur tubuhnya. Setiap sinar cahaya Buddha memantulkan makhluk hidup di dunia. Ribuan suara Buddha saling tumpang tindih, membentuk bidang cahaya keemasan yang aneh. Selain mata ilahi di antara kedua alis, teknik ilahi tanpa bentuk hebat ini juga dapat menelan segala sesuatu di dunia. Niat pedangku juga tertelan. Lin Yun merasa niat pedangnya memudar sedikit demi sedikit, dan domain pedang Changlong miliknya sepenuhnya ditekan oleh domain cahaya emas lawan. Tidak heran Yan Xiuhui dikalahkan dengan sangat menyedihkan sebelumnya, teknik ilahi tanpa bentuk yang hebat ini sangat jahat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menelannya, Changlong Claw. Lin Yun mengaktifkan darah di tubuh Dewa Naga, dan energi serta darah terbakar dalam sekejap, menyuntikkan gambar naga biru ke dalam pemakaman bunga. Pada saat ini, momentum domain pedang Changlong tiba-tiba berubah. Pada saat pemakaman bunga sedang naik daun, cakar Changlong yang besar jatuh. Cakar naga itu merobek langit, dan saat cahaya pedang menderu, cahaya angin dan guntur yang menyala-nyala muncul di kehampaan. Mengaum. Saat cahaya pedang dan cahaya telapak tangan bersentuhan, terdengar semburan auman naga, diikuti dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa menelannya. Selama konfrontasi sengit antara keduanya, Jiang Yizhen menyusut dengan keras. Kekuatan melahap teknik ilahi tanpa bentuk besarnya sepertinya telah gagal. Dia jelas telah melahap niat pedang lawan, namun kekuatan pedang lawan tidak berkurang sama sekali, bahkan meningkat. Samar-samar, sepertinya ada kekuatan agung di luar langit, yang terus-menerus dicurahkan ke dalamnya. Sebanyak yang Anda telan, kekuatan eksternal itu dapat mengisinya kembali. Apa-apaan ini? Kamu jauh lebih baik dari Yan Xiu, kamu akhirnya layak menerima keseriusanku. Jiang Yi mengulurkan tangannya dan berinisiatif mundur ke belakang, berdiri di udara. Lin Yun menarikan bunga pedang dari pedang panjang di tangannya, dan berkata dengan tenang, seni ilahi tanpa bentuk yang hebat tampaknya tidak lebih dari ini. Katak di dalam sumur. Jiang Yi mencibir, alis dan matanya terbakar lagi, dan api emas melonjak keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terkondensasi oleh api emas, dan nyala api ini bersinar dengan kilau logam. Tubuh fisiknya menerobos belenggu tertentu pada saat ini, seperti Arhat yang kuat dalam mitos dan legenda, dan kekuatan sucinya mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Hanya jika kamu bisa menangkap gerakanku barulah kamu layak bertarung denganku dengan serius. Jiang Yi berteriak keras, dan api emas di tubuhnya masih meningkat tajam. Klik. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, tekanan mengerikan ini menghancurkan Tian Huang Sentai menjadi retakan yang mengerikan. Semua biksu yang hadir tercengang. Sejak pertempuran, Tian Huang Sentai hanya terguncang sedikit, tetapi tidak pernah mengalami situasi yang begitu mengerikan. Betapa mengerikannya teknik ilahi tanpa bentuk yang hebat ini. Kekuatan suci dalam diri Jiang Yi telah sepenuhnya menembus belenggu orang suci setengah langkah. Ini sungguh luar biasa. Kultivasi Lin Yun sebagai Saint Lord tingkat 8 mungkin sangat sulit untuk diblokir. Kultivasi putra Dewa Jueying sendiri cukup menakutkan, dan dia mendapat berkah dari seni ilahi tanpa bentuk yang agung. Jika Holy Lord tidak keluar, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, baik para biksu yang duduk di kursi penonton maupun para leluhur dewa di bawah singgasana tertinggi semuanya ketakutan. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Melihat pemandangan ini, putra Dewa Tianlin tertawa terbahak-bahak. Rumput. Yang mulia Xuan Kong mengutuk, wajahnya penuh amarah. Orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih dalam seni bela diri.
Ketika Seng Wei menerobos belenggu orang suci setengah langkah, dia benar-benar mengalahkan keterampilan dengan kekuatan. Ilmu pedang apapun metodenya, tidaklah cukup dalam menghadapi kekuatan absolut ini. Itu hanya curang. Bahkan Luo Tianxi, yang duduk di singgasana tertinggi, mengerutkan kening. Semakin ahli Anda, semakin Anda mengetahui bahaya yang ada. Kegembiraan melonjak di mata Lin Yun, dan tangannya gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kegembiraan. Bahkan pemakaman bunga pun bergetar bersama, menyatu dengan pikirannya dan bahkan lebih bersemangat darinya. Kamu masih memahamiku. Lin Yun memandang Zhang Hua, pedang cerah itu mencerminkan wajahnya yang tampan dan luar biasa, yang sangat lembut saat ini. Perang. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, menjentikkan pergelangan tangannya, mengambil kembali pemakaman bunga dan meletakkannya di lengannya, lalu perlahan menurunkan tangan kanannya. Saat berikutnya, raungan pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, cahaya menyilaukan muncul di antara alisnya, dan lautan pedang jauh di dalam alisnya benar-benar mendidih. Ledakan. Lin Yun melambaikan pergelangan tangannya, mengarahkan bunga yang terkubur ke arah langit, dan terbang dengan pedangnya. Ledakan. Tirai langit yang ditahan oleh Luo Tianxi mudah terkoyak pada saat ini, dan lapisan tirai langit meledak. Cahaya bintang yang tak berujung keluar dari celah dan menimpa Lin Yun, membuat tubuhnya yang anggun dan cerah menjadi sama mempesona seperti makhluk abadi. Retakan di tanah menyebar hingga 100 kaki di depan Lin Yun, dan kemudian tidak bisa lagi bergerak maju, dan kemudian meledak dengan keras. Dengan mengandalkan niat pedangnya, Lin Yun memblokir tekanan lawan untuk menerobos belenggu Holy Lord. Dao Zi Feng Yuan dan Bai Yu Chen saling memandang dengan tatapan terkejut, terlihat sangat terkejut. Niat pedang Hao Yang. Inilah niat pedang Hao Yang, inilah niat pedang Hao Yang yang benar dan lengkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Buyu kaget dan tidak percaya sama sekali. Semua keturunan nenek moyang yang berada di bawah tahta tertinggi tercengang dan terpana. Itu benar-benar niat pedang Hao Yang. Yang Mulia Xuan Kong, yang sudah putus asa dan marah, segera mengucapkan kata-kata makian, lalu tertawa, omong kosong ini benar-benar bisa disembunyikan, hahaha. Bahkan Luo Tianxi tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pria yang luar biasa. N. Bab 2385 yang terbaik di antara 8 tempat liar. Saat niat pedang Hao Yang berkembang, seluruh halaman Sengtian mendidih karena kegembiraan. Kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Murid Jiang Yi menyusut tajam, niat pedang Hao Yang. Tapi segera, ekspresinya berubah suram, apa menurutmu pedang itu tidak terkalahkan? Ambil telapak tanganku dulu, telapak naga penakluk besar yang tak terkalahkan. Paksaan pada tubuhnya menerobos belenggu Holy Lord, tubuhnya bersinar, dan kecepatannya mencapai batas yang tak terbayangkan. Lin Yun mengangkat alisnya dengan ringan, dan matanya meledak dengan ujung yang hampir besar. Dengan berkah dari niat pedang Hao Yang, dia bisa dengan jelas melihat lintasan bentuk tubuh lawan. Ledakan. Sebelum Jiang Yiren tiba, ada angin kencang yang membuat rambut panjang Lin Yun menari-nari dengan liar. Wajah Lin Yunlang yang unik dan tampan, ditambah dengan rambut panjangnya yang terbang, membuatnya tampak seperti peri dalam lukisan dengan bintang dan bulan di matanya, dan dia sangat anggun. Sosok Jiang Yi berubah, asli dan palsu, dan akhirnya mendarat di atas Lin Yun, menekan kuat-kuat dengan telapak tangannya. Api emas di tubuhnya seperti matahari, dan mata dewa segala sesuatu terbakar dan berkembang. Sebuah hantu Buddha yang sangat besar jatuh dari langit, dan ada juga tangan besar yang menutupi telapak tangannya. Telapak naga penaklukan non-fase adalah teknik telapak tangan yang sangat menakutkan. Di era kekacauan di antara para dewa, seorang Buddha menggunakan telapak tangan ini untuk menundukkan naga berdarah murni. Yang satu turun dari langit seperti dewa dan Buddha, dan yang lainnya setenang makhluk abadi yang mengambang di debu. Dua orang di langit dan bumi membentuk gambaran misterius. Kedua momentum itu saling bertabrakan, dan segala sesuatunya seolah terhenti, bahkan waktu pun tidak bisa mengalir di dunia ini. Mati! Jiang Yi berteriak dengan marah, dan telapak Fulong jatuh dengan keras. Merusak. Lin Yunren berputar di tempat, membelah tubuhnya menjadi dua dan terbang menjadi naga surgawi dan burung Phoenix ilahi. Mengikuti teknik rahasia kode pedang naga dan Phoenix, sosok Lin Yun terbelah menjadi dua, dan dua bayangan setelahnya masing-masing memegang pedang. Lampu pedang berbentuk busur sepanjang 200 kaki saling terkait satu sama lain, dan titik perpotongannya kebetulan menahan telapak tangan yang jatuh dari langit. Kedua gerakan pembunuhan itu langsung bentrok. Ledakan. Di bawah langit, kehampaannya kacau dan cahayanya terbalik.
Orang luar tidak dapat mendengar suara apapun, dan hanya dapat melihat gambar terdistorsi yang tak ada habisnya, dengan aliran udara dan cahaya yang kacau memenuhi seluruh Tianhuang Sentai. Ledakan. Setelah sekian lama, api emas tersebar oleh aliran udara, dan hanya terdengar bunyi klik. Cahaya telapak tangan, yang begitu kuat hingga menantang langit, dengan mudah dipotong menjadi 10 bagian oleh cahaya pedang. Dunia yang sunyi tiba-tiba meletus dengan suara gemuruh yang keras, dan fenomena yang sangat mengerikan muncul di platform ilahi Tianhuang. Tubuh Jiang Yi terbang mundur dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam. Ada 2 luka mengerikan di dadanya, dan darah terus mengalir, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ekspresi Jiang Yi menjadi ganas dan menakutkan, dan aura yang lebih menakutkan meledak. Di sisi lain, Lin Yun dengan tenang mendarat di tanah dengan pemakaman bunga di tangan. Tidak dicincang. Lin Yun sedikit mengernyit. Sein Yuan yang dipadatkan oleh seni ilahi tanpa bentuk besar benar-benar menakutkan. Gerakan membunuh yang mengandung niat pedang Haoyang ini sebenarnya gagal untuk memotong lawan menjadi beberapa bagian. Ku bilang niat pedang tidak terkalahkan, lalu bagaimana dengan niat pedang Haoyang? Kamu masih sangat muda. Setelah Jiang Yi selesai berbicara, bunga jalan abadi muncul di belakangnya, dan berkata dengan suara dingin, ini adalah kartu truf saya yang sebenarnya, kebenaran abadi. Dia tiba-tiba meluncurkan jalan kekalnya sendiri, yang merupakan jalan kebenaran paling kuat dan mendominasi di antara 9 jalan kekal. Saat nafas kebenaran meledak, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuhnya, garis-garis ini saling bersilangan, dan cahaya berdarah menembus titik-titiknya. Pada saat ini, langit dan bumi hilang cahayanya, dan hanya warna merah tua inilah yang mempesona. Ini. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mata mereka dipenuhi kejutan dan ketidakpastian. Jalan kebenaran yang suci. Para biksu yang hadir terkejut. Seni ilahi tanpa bentuk yang hebat sudah menakutkan. Siapa sangka dia juga bisa menguasai jalan abadi. Yang disebut ilmu pedang hanyalah lelucon di hadapan kebenaran. Pemakaman Tuan Muda, tunjukkan jalan suci Tai Chi Anda. Biarkan saya melihat kartu truf Anda yang sebenarnya. Berhentilah bermain-main dengan pedang patah Anda. Wajah Jiang Yi galak dan dingin, tidak ada tanda-tanda penghinaan lagi, dan dia bahkan memandang Lin Yun dengan rasa hormat. Dia mengenali Lin Yun. Ia telah melihat Lin Yun beraksi dan mengetahui bahwa lawannya memiliki kartu truf, namun ia tidak takut, ini adalah kebanggaan putra Dewa Jueying. Gosok. Di bawah tekanan seperti itu, Lin Yun mundur tak terkendali, kekuatan pedangnya pecah seperti gletser salju. Tanpa menggunakan jalan abadi, kekuatan pedang saja tidak dapat menghentikan jalan abadi ini adalah penindasan pribadi yang tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia. Lin Yun mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dampaknya terlalu berlebihan dan dia terus mundur. Tuan Muda Pemakaman Bunga, saya sangat ingin tahu, jika Anda menggunakan jalan suci Tai Chi, mana yang lebih dulu, Tai Chi atau jalan ilmu pedang? Bagaimana bisa ada kultivasi pedang sejati di dunia ini? Itu semua omong kosong. Kata-kata Jiang Yi tenang, dan dia hanya terus mendesak jalan suci kebenaran. Bunga aneh di belakangnya yang begitu indah sehingga tidak akan pernah layu, berubah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ini belum selesai. Saat dia berbicara, dia terus menjentikkan jarinya, dan melihat cahaya Buddha muncul kembali, ribuan bunga teratai bermekaran, dan tanda-tanda keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya tergantung seperti benang sutra. Bang bang bang. Di bawah pengaruh cahaya 10 jari yang terus-menerus, niat pedang Haoyang Lin Yun berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, semua orang berseru. Terutama para kultivator pedang, semuanya terlihat bingung dan kesakitan. Ilmu pedang adalah jalan suci tertinggi, dan ditekan oleh 9 jalan abadi. Tidak apa-apa di bawah alam suci. Begitu Anda melangkah di jalan suci, saat tingkat kultivasi Anda semakin tinggi, ini pasti akan menjadi penghalang iblis di hati para kultivator pedang. Saat ini, Jiang Yi sedang membunuh hatinya. Jika terjadi kesalahan, Lin Yun tidak hanya akan dikalahkan, tetapi bahkan Dao Xin pun akan dihancurkan. Ah! Bai Yu Chen, Tuan Muda Menara Tianjian, menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia paling tahu rahasianya. Setelah kultivator pedang menguasai jalan abadi, pedang dan keabadian akan dibagi menjadi prioritas. Tidak perlu dikatakan lagi siapa masternya dan siapa yang kedua, ini adalah jalan yang tak terelakkan bagi semua kultivator pedang. Di puncak, tidak ada tempat bagi pendekar pedang, hanya biksu yang menggunakan pedang. Bagaimana jika aku takut, menguasai niat pedang Haoyang? Putra Dewa Tianlin akhirnya menjadi lebih percaya diri.
Dia dalam suasana hati yang sangat gembira, mengetahui bahwa Lin Yun pasti akan kalah. Bahkan jika dia masih memiliki jalan suci Tai Chi untuk digunakan, semuanya akan sia-sia. Di bawah pembunuhan hati Jiang Yi, hati Lin Yun akan hancur begitu dia menggunakan cara suci Tai Chi. Semakin banyak keajaiban ilmu pedang yang abadi, semakin besar konsekuensi dari patah hati Tao. Dia yakin Lin Yun sudah mati. Kamu masih belum membutuhkan jalan suci Tai Chi. Cepat atau lambat langkah ini harus diambil. Jika hati Tao tidak rusak, bagaimana kamu bisa menghancurkannya dan kemudian melangkah menuju keabadian? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Bisa menghancurkan jalan kebenaranku yang suci hanya dengan kemauan pedang? Jiang Yi tidak bisa menahan tawa saat dia berbicara. Untuk selamanya, semua niat pedang adalah salah. Itu bukan tidak mungkin. Tapi Lin Yun menjawab dengan ringan, dan sebelum pihak lain terkejut, matanya menjadi sangat tajam. Lin Yun perlahan mengangkat pemakaman bunga, mengarahkan pedangnya secara horizontal ke sasaran, memegang gagang pedang di tangan kanannya, mengangkatnya ke atas dadanya, dan akhirnya menempelkannya ke wajah kirinya. Klik. Ada suara belenggu putus antara langit dan bumi, dan haoyang yang panas membakar tepat di atas lautan pedang di antara alis Lin Yun. Klik. Belenggunya dipatahkan lagi, seolah larangan telah dibuka kembali, dan naga biru keemasan yang tersembunyi di haoyang membuka matanya. Klik. Belenggunya putus lagi, dan pria kecil emas yang dikelilingi naga biru membuka matanya. Naga biru emas, penjahat emas, haoyang emas, jiwa pedang kembar milik Lin Yun sepenuhnya terintegrasi dengan haoyang pada saat ini. Alis Lin Yun memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, dan niat pedang haoyang dari dua jiwa pedang menyatu langsung dari alisnya, dan kemudian bergabung dengan pemakaman bunga. Ledakan. Cahaya keemasan dari tubuh Lin Yun meledak, dan tanah hancur berkeping-keping. Untuk sementara waktu, situasinya berubah, langit dan bumi hilang cahayanya. Suara pedang yang keras dan tajam datang dari tubuh Lin Yun, berdengung, dan banyak orang yang lengah dan muntah darah. Kekuatan pedang ini meledak dalam sekejap, keluar dari halaman Sengtian dan menyebar ke separuh kota Sengtian. Dalam radius ribuan mil, semua pendekar pedang berada di luar kendali ribuan pedang seperti aliran cahaya yang menyeret api ekor, melesat dari segala arah dan jatuh menuju Tian Huang Sentai. Sial, apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan pedangku. Apa-apaan ini? Kecuali biksu yang sangat kuat yang bisa menekannya dengan alam tertinggi, semua pedang terbang keluar. Ini belum selesai. Ada 9.000 kain sutra lainnya, dicetak dengan pola ketuhanan yang berbeda, muncul dari tanah seperti air terjun yang berputar. Ribuan pedang suci di atas berputar-putar di sekitar 9.000 kain sutra ini, seperti burung yang memberi penghormatan kepada burung phoenix, menyembah raja di antara mereka. Ini adalah niat pedang haoyang yang dimiliki secara eksklusif oleh Lin Yun, mengingatkan dunia langit dan bumi, dan tidak pernah melihat orang dahulu sebelum atau sesudahnya. Ji Changkong, Xia Qingyun, Ye Wuhen, dan Du Gujue tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Adapun para kultivator pedang yang hadir, mereka merasakan dampak yang tak terbayangkan jauh di dalam hati mereka. Ini adalah kejutan yang tak terbayangkan dan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menghalangi 3.000 jalan. Akulah satu-satunya yang abadi di dunia ini. Lin Yun tertawa, dan di tengah tawa dia mengacungkan pedang. Pedang ini disebabkan oleh kekeras-kepalaan sang pendekar pedang dan kesombongan sang pendekar pedang. Saya memiliki pedang yang lebih tinggi dari kaisar. Fiuh. Dalam sekejap mata, cahaya pedang menembus dada Jiang Yi, dan kemudian cahaya pedang berlanjut, menghancurkan bunga aneh yang abadi. Pedang ini terlalu cepat. Tekanan kebenaran abadi yang awalnya agresif dan memaksa Lin Yun ke situasi putus asa dengan mudah dipatahkan oleh pedang ini. Jiang Yi terbang mundur dan berguling-guling di tanah. Ketika dia akhirnya berlutut dengan satu kaki untuk menstabilkan tubuhnya, tidak ada darah di wajahnya. Apakah kamu merasa nyaman, Jue Ying Senzi? Jangan menguji inti pedangku. Aku jadi gila dan bahkan diriku sendiri pun takut. Lin Yun menghembuskan napas pelan, ekspresinya dingin dan sedikit lelah, dan tubuhnya sedikit gemetar, tapi bagaimanapun juga, dia lurus seperti pedang dan tulangnya kasar. Suara mendesing. Banyak biksu yang keluar dari Akademi Sengtian, serta monster jenius yang selalu hadir di Akademi Sengtian, melihat sosok pendekar pedang berwarna hijau, jiwa mereka gemetar, dan hati mereka terguncang dan terbentur seperti palu raksasa. Terlalu kuat. Apa yang tak terkalahkan? Ini tak terkalahkan. Sial, kamu membuatku takut setengah mati. Itu terlalu kuat. Sialan, ini adalah kultivator pedang yang sebenarnya. Tidak peduli siapa master atau master kedua.
Aku punya pedang, jadi datang dan bertarung saja. Saya merasa playboy yang dikubur itu tidak berbohong. Saya benar-benar takut sekarang. Saya takut dia menjadi gila dan bahkan bunuh diri. Para kultivator pedang yang hadir sangat bersemangat, dengan ekspresi semua orang bersemangat, dan beberapa bahkan menangis kegirangan, menutupi wajah mereka kesakitan. 3000 jalan, hanya pedang yang paling kuat. Mengubur Tuan Muda, dia harus menjadi yang terbaik di antara 8, menekan kejeniusan suatu zaman. Pada saat itu ada yang tertawa terbahak-bahak, suaranya jernih dan nyaring, suaranya misterius dan terus-menerus, seolah-olah menembus ruang dan waktu. Jelas sekali, tingkat kultivasi pembicara telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Para biksu menjadi sangat gembira dan tidak merasakan perbedaan apapun, malah menjadi lebih bersemangat dan mulai berteriak. Sejenak, bagaikan gunung yang menderu-deru dan tsunami menyapu langit dan bumi, puluhan juta orang berteriak serempak. Kubur keindahan dan jadilah yang terbaik di antara mereka, tekan kejeniusan suatu zaman. N.